Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para santri rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Talim kita ini berlangsung pada hari Selasa ya, tanggal 3 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 1 bulan Jumadil akhir 1446 Hijriah. Jadi pas 3 bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ya, tidak terasa. Mudah-mudahan Ramadan yang sekarang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ya. Lebih berkualitas, ditingkatkan pengamalannya, ibadah-ibadah Ramadan, dan juga tentu diarahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para ulama amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemarin ikhwan ya, sekarang akhwat. Kita cari mana. Baik, ini tidak ada namanya dari akhwat. 3 pertanyaan santri. Pertanyaan pertama, hidup ini apa sebenarnya yang harus kita ketahui? Hidup ini apa sebenarnya yang harus kita ketahui? Maksudnya gimana nih kira-kira? Hidup ini apa sebenarnya yang harus kita ketahui? Lupa ya, Buya sampaikan juga kepada para alumni ya, Ayani nih. Mungkin ada yang mendengarkan ya. Alumni semuanya sehat ya, walafiat. Kemudian juga para pemirsa, para pendengar dimanapun berada. Silakan nanti kalau yang ada yang mau nanya-nanya bisa ya. Begini saja Buya ngambil, mudah-mudahan tidak salah nih jawaban Buya yang dimaksud oleh akhwat nih. Siapa yang nanya ini nih? Tersantara ngararaku itu teh. Udah mulai naon atuh. Hidup ini apa sebenarnya yang harus kita ketahui? Baik. Gini sajalah. Kita punya cita-cita apa sih di dunia ini? Rabbana atina fid dunya hasanah ya, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang kita cari itu adalah selamat di dunia, selamat di akhirat, ya kan?
dan kita terhindar dari azab api neraka. Nah, kalau begitu otomatis untuk mengejar itu, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat itu, yang harus kita ketahui paling tidak ada 7. Itu sajalah, kita coba ke arah sana. Kalau kita mengetahui yang 7 perkara ini, yang Buya sampaikan ya, rehan atau dangas diniatan sare maneh mah. Daki itu atau lengan lagi, banyak talabul ilmi gitu nyekal pulpen, cekal eta buku, nges diniatan kieu atuh sare atuh. Kumari maneh sok cekal eta na pulpenna. Kamari ditinggal itu gitu wae ah. Begini santri, yang 7 perkara ini harus betul-betul kalian ketahui ya, dan bukan saja diketahui, tetapi harus diamalkan supaya kalian sukses dunia dan akhirat dan terhindar dari api neraka. Yang pertama ya, yang harus kalian ketahui dan pelajari tentang tujuan hidup. Yang pertama tujuan hidup. Yang kedua adalah tugas hidup. Yang ketiga adalah pedoman hidup. Yang keempat adalah suri toladan hidup. Yang kelima adalah bekal hidup. Yang keenam adalah kawan hidup. Yang terakhir adalah musuh hidup. Tujuan hidup ya, tugas hidup, pedoman hidup, surya toladan hidup, bekal hidup ya, kawan hidup dan musuh hidup. Baik, yang harus kalian ketahui yang pertama tentang tujuan hidup. Tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan mardotilah, mendapat ridho Allah. Rugi dan celaka, betul-betul rugi dan celaka orang yang tidak mendapatkan mardotilah atau ridho Allah pada saat kita pulang kepada Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wasmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah itu tuh ayatnya tuh, tentang mardotilah. Artinya kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, pegang agama kita dengan baik. Agama Islam. Bukan agama kita ya, kita robah. Agama semua manusia. Kalau agama kita seolah-olah selain Islam diakui. Agama semua manusia. Cuma alhamdulillah kita menjadi seorang muslim. Jadi berkenaan dengan la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kena juga di ayat ini tentang agama. Kalau kita bersyukur tentang agama ini, la azidanakum, maka ditingkatkan oleh Allah kenikmatannya. Begitu ringan nanti kita beribadah. Tetapi kalau kita kufur, azab Allah yang pedih. Ya. Kufur akan kenikmatan. Kenikmatan agama itu luar biasa. Lebih dari uang. Nah, jadi yang pertama, kejar oleh kalian mardotilah. Nah, itu. Jadi hidup ini apa sebenarnya yang harus kita ketahui? Yaitu tentang mardotilah. Mudah diucapkannya, susah diamalkannya. Tetapi kalau kita
himmahnya kuat. Apa Buya himmah itu? Cita-citanya kuat untuk dapat mardotillah. Ada pepatah, di mana ada kemauan, teruskan, di mana ada kemauan, di sana ada jalan. Kalau pepatah bahasa Arab, manjadda wajada. Manjadda wajada. Kalau bahasa Sunda, lamun kayang tang tu parang. Kalau kita sudah punya kemauan, kita ingin mendapatkan ridho Allah, akan didapat. Setelah itu kita paham bahwa hidup kita ini, tujuan kita ini adalah mardotillah, maka dalam rangka mencari ridho Allah itu tentu kita harus tahu. Nah ini kan tujuan hidup udah tahu, harus tahu tugas hidup. Ada seorang majikan punya banyak karyawan. Kalau kita ingin mendapatkan ridho majikan, majikan senang kepada kita, maka kita harus melaksanakan tugas majikan itu. Kalau kita ingin disenangi guru, dipuji oleh guru, maka kita harus melaksanakan tugas-tugas dari guru. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, maka kita harus melaksanakan tugas dari Allah. Apa Buya tugas dari Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka itu mesti atau harus beribadah kepada Allah. Nah, itu tugas kita. Mimpi ya, kita ingin mendapatkan ridho Allah, kalau tugas dari Allah tidak dikerjakan. Apa Buya tugas Allah itu? Perintah-perintahnya kita laksanakan dan kita jauhi larangan-larangannya. Bimtisali amarillah wajnabin nawahi, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu definisi takwa. Nah, jadi yang harus diketahui oleh kalian, kebetulan teman kalian ada yang nanya, setelah kita paham apa tujuan hidup, maka kita harus melaksanakan tugas hidup. Gak mungkin ya kita mendapatkan ridho Allah kalau kita tidak sholat, tidak zakat bagi yang sudah mampu, tidak puasa Ramadan, tidak melaksanakan haji umroh, tidak infak sedekah, tidak jihad fisabilillah, tidak thalabul ilmi, kan mana mungkin. Nah, meskipun ngaku seorang muslim tetapi tidak sholat, itu sudah meruntuhkan agamanya. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Jadi jangan mimpi kita ngaku-ngaku muslim ingin dapat ridho Allah kalau tidak sholat. Dan Rasul bersabda yang membedakan muslim dan kafir adalah sholatnya. Gak usah dijelaskan lebih jauh. Yang membedakan kafir dan muslim adalah sholat. Tugas apa lagi Buya? Menjauhi larangannya. Menjauhi mabok, menjauhi zina, menjauhi pencurian, begal, korupsi, menjauhi sifat bohong, menjauhi minuman-minuman keras, menjauhi perjudian, baik judi langsung ataupun online, sama saja judi, menjauhi riba, renten gitu, menjauhi gibah, banyak. Nah kalau kita sudah begitu, insya Allah ada titik terang untuk mendapatkan
ridho Allah. Nah, para santri rahimakumullah, yang harus kalian juga ketahui, setelah kita tahu akan tugas kita dan kita bismillah melaksanakan tugas dari Allah, tentu segala sesuatu juga dalam melaksanakan tugas harus ada, ya, harus memperhatikan juklak dan juknis. Apa Bu ya juklak? Petunjuk pelaksanaan, dan juknis petunjuk teknis secara detail pelaksanaan itu. Nggak bisa kita seenaknya melaksanakan tugas tanpa ada pedoman. Kata seorang direktur ke karyawannya, laksanakan tugas ini. Misalkan saja kita ambil perusahaan konveksi ya, garmen lah yang lebih luasnya. Laksanakan perintah ini dengan cepat. Tentu harus mencari bahan yang bagus dan murah dan kuat bahannya, kainnya. Juga dilaksanakan dengan cepat dan murah, biaya menjahitnya kira-kira begitu. Harus tepat waktu, dikirim sebulan sekali, misalkan ke pasar Senen. Kalau lambat kita kalah bersaing tender. Itulah juklak dan juknis. Lantas ada karyawannya tidak melaksanakan itu, maka dipecat oleh direkturnya. Sama dengan Buya melaksanakan tugas atau memberikan tugas ke kalian tentang YouTube. Kalian harus menulis nama surat dan ayatnya di ceramah Buya kiamat yang pertama dan yang kedua. Itu kan pedomannya. Lantas ada santri Buya mencari ceramah Buya tentang sejarah Nabi. Kan nyambung. Mendengarkan tentang sejarah Nabi, bukan tentang kiamat. Nah, diterima nggak kira-kira tugasnya? Tidak. Kata Buya ini nggak masuk. Allah ngasih tugas kepada kita selaku manusia untuk beribadah, dan Allah kasih juga pedoman. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Jadi Allah kasih nih Quran, pedoman kalian. Jadi kalau kita ingin diterima oleh Allah melaksanakan tugas kita selama hidup melaksanakan Islam, ya harus sesuai dengan Al-Quran. Kemudian atiullaha wa atiur rasul, sunnah Nabi. Al-Quran dan sunnah adalah pedoman. Itu yang ketiga yang disebut dengan pedoman hidup. Kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kemudian kita melaksanakan tugas, tetapi pedomannya adalah yang lain, misalkan pedoman buatan manusia, hukum manusia yang kita laksanakan. Allah menyampaikan, faqta'u aydiyahuma. Kalau orang yang curi itu kan potong tangannya. Lantas tidak dipotong, tapi dipenjara gitu. Kira-kira diterima enggak? Ya enggak, itu udah beda. Allah berfirman, potong tangannya. Kita tidak, kasihan kalau dipotong. Itu, nah itu sudah mulai itu. Ada pembangkangan kepada Allah. Kasihan, siapa sih yang lebih kasihan daripada Allah ke kita? Justru dengan adanya hukum potong tangan itu, Allah kasihan kepada kehidupan manusia. Kalau banyak bangsat, banyak pencuri, kita nggak aman hidup. Ada begal dan sebagainya, potong. Nah, itu kira-kira begitu. Yang zina misalkan, di penjara, tetapi tidak dirajam, itu sudah tidak sesuai dengan pedoman. Juklak juknisnya. Contoh begini, ada seorang menteri di negara kita,
memberikan tugas perjalanan kepada bawahannya bahwa harus berangkat ke Irian Jaya. Survei di sana, jembatan ada berapa, bendungan ada berapa, bendungannya apa dipakai enggak oleh masyarakat. Nih uangnya untuk perjalanan, nih uangnya untuk istilahnya itu konsumsi, akomodasi, makan di hotel dan sebagainya. Ada 5 orang misalkan, kasih tugas. Ada juklak dan juknis. Terus yang 5 orang itu setelah menerima uang, menerima tugas, bermusyawarah, berat ya ke Irian Jaya. Apalagi di sana kan ada gerombolan teroris yang ingin merdeka dari Indonesia, banyak bunuh kaum sipil. Mereka punya senjata dipasok entah dari mana. Udahlah, kita ke Aceh saja. Berangkat ke Aceh. Di sana mencatat ada berapa jumlah jembatan di Aceh, bendungannya dipakai enggak. Tiba waktunya pemeriksaan, 6 bulan berikutnya dipanggil oleh menteri. Nih mana? Laporannya bagus, pakai di print segala, nggak ditulis tangan. Wah, besar catatannya. Pakai jilidnya juga jilid. Baguslah. Pas dibuka isinya busuk. Kenapa aku kasih tugas kamu ke Irian Jaya, ini ke Aceh? Jilid kamu bagus, buku kamu bagus putih, tapi isinya busuk. Bahkan diterima. Sekarang hukum manusia dipakai jilid. Jilid kemanusiaan, jilid demokrasi, jilid pluralitas, jilid kesetaraan gender. Jilidnya itu dia bagus-bagus, tapi isinya busuk. Adalah pembangkangan kepada Al-Quran. Orang bikin pencitraan sekarang begitu. Coba kalau kalian dengar yang Buya barusan sampaikan, dikasih tugas ke Irian Jaya. Ini uangnya, ini untuk bakalnya. Tapi dia berangkat ke Aceh, sesuai nggak dengan pedoman? Tidak. Kalau berfirman, beribadahlah kamu kepada Allah. Tujuan kamu merdotilah. Tugasnya ini. Nih pedomannya. Nih pedomannya. Kita berpedoman selain Al-Quran. Apakah karya profesor, karya seorang cendekiawan misalkan, sehebat apapun, yang namanya buatan manusia. Apa hukmal jahiliyah yabgun, yang Buya tadi bacakan dalam iman surat Al-Maidah. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Allah sudah menyatakan. Apakah hukum kebodohan yang mereka cari? Pedoman kita Al-Quran, bukan yang lain-lain. Kita jangan tertipu dengan jilid-jilid yang begitu hebat padahal isinya kebusukan. Kemudian setelah kita paham akan pedoman hidup, Allah memberikan pedoman kepada Allah, memberikan tahu ini kan hidup ini apa sebenarnya yang harus kita ketahui. Yang harus kita ketahui yang keempat, setelah kita tahu pedoman, Allah ngasih kepada kita siapa sih orang di dunia ini yang sudah melaksanakan Quran dengan kafah, yang sudah memberikan contoh yang baik, yang benar. Tidak lain kita harus tahu tentang siapa sih suri toladan hidup. Mengapa Allah memberikan suri toladan hidup? Jangan sampai manusia bilang begini, wah ya Allah, setelah aku baca pedoman hidup dari engkau itu berat-berat,
Berat ya Allah. Tidak mungkin kami ini bisa melaksanakan, tidak mungkin. Allah menjawab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul itu terdapat suri toladan bagi kalian. Dan bagian Rasul itu melaksanakan Quran dengan kafah. Kita ambil contoh dalam bab pencurian. Wahai para sahabat, sabda Rasul, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku akan memotong tangannya. Wahai para sahabatku, sabda Rasul, Buya ulangi. Ya, seandainya Fatimah putriku mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Bagaimana bagian Rasul melaksanakan hukum rajam? Yang zina di zaman Rasul ada dirajam sampai mati. Yang membunuh dibunuh lagi, hukum kisos. Sehingga di zaman bagian Rasul aman. Zaman sekarang kita ini kasus pembunuhan di mana-mana. Jadi yang harus kalian ketahui, terutama yang nanya ini, apa itu? Kita punya suri toladan hidup. Baginda Rasul kemudian diikuti oleh para sahabat pilihan. Jadi nggak bisa kita mengatakan tidak mungkin ya Allah, berat. Buktinya baginda Rasul dan para sahabat. Sampai Islam menyebar ke seluruh dunia. Nah itu, para santri rahimakumullah, kasih sayang Allah kepada kita. Setelah memberikan tugas hidup, Allah kasih pedoman hidup, Allah kasih tahu kita juga punya suri toladan hidup. Allah kasih bekal hidup. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Jadi kita ini sudah dikasih rezeki, tidak usah kita takut miskin. Kalau kita hidup takut miskin, itu sudah mengecilkan kebesaran Allah. Sudah mengecilkan begitu Allah luar biasa. Allah Maha Kaya. Gak usah takut. Kita berdakwah, kita melaksanakan perintah Allah, mengikuti bagian Rasul. Gak usah takut tidak dikasih rezeki, dikasih bekal. Apa bekal yang utama bagi kita? Akal kita. Gak mungkin binatang melaksanakan hukum Allah tidak punya akal. Akal kalian harus dipakai. Apalagi punya rezeki yang berikutnya, qalbun harus dipakai. Lebih jauh lagi tentang fuadah, hati kecil kita. Itu rezeki yang utama. Juga Allah kasih nafsu, al-hawa. Tidak ada nafsu, tidak ada semangat. Allah kasih lagi apa Buya? Al-arkan, anggota badan kita. Kita bisa bicara, bisa melihat, mendengar. Itu Allah kasih rezeki. Di samping itu juga ada makanan, ada minuman. Binatang, tanam-tanaman, itu juga rezeki bagi manusia. Dan Allah kasih rezeki yang utama dari itu semua, keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan keislaman merupakan rezeki utama bagi kita. Rezeki apa lagi Buya? Waktu luang dan waktu sehat. Dimana sabda Rasul kita banyak tertipu dengan waktu luang dan waktu sehat. Pas sakit kita sadar, aduh ya Allah aku sakit, gak bisa kemana-mana. Nyesel karena waktu sehatnya kita malas.
Pas waktu sempit, waktu sibuk, ya Allah, pada aku sebelumnya waktu luang ada. Ya, nah, jadi Allah kasih bekal. Setelah Allah kasih bekal, yang harus kita ketahui lagi, yang keenam, kita punya kawan hidup. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Nah, ini kawan hidup. Kita sesama muslim harus dibiasakan musafahah. Apa Buya musafahah itu? Bersalam-salaman. Saling nanya, silaturahmi, panjang umur dan barokah rezeki. Semua muslim ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya. Kerjasama di dalam kebenaran, kebajikan dan ketakwaan. Tidak saling caci, tidak saling maki, tidak saling fitnah, tidak saling suudzon, tidak merasa paling benar. Kita harus hidup berjamaah, bukan centang perenang. Ikhtilat di antara kita itu hal yang biasa. Jangan menjadi perpecahan, tetapi justru lebih mendekatkan di antara kita. Beda organisasi Islam, justru harus saling kita mengenal. Kawan. Sampai-sampai pada saat seseorang nanti sudah di alam barzah ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Wa ikhwanuka, siapa temanmu? Ikhwani muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Ya, jaga itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, itu kawan. Nah, terakhir yang harus diketahui oleh kalian dalam rangka kita menggapai tujuan hidup, yaitu mardotillah, apa Buya? Kalian harus tahu siapa musuh hidup kita ini. Wala tatabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sering Buya disebatkan, tapi san bari disakene aranjeun teh kumaha. Wala tatabi'u, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian adu, musuh mubin yang nyata. Bisa paman dati kamari ge sare wae. Sok kace heula, ke jam 6 maneh sakola. Buat perubahan maneh. Jadi pada saat kita menggapai tujuan hidup mardotillah, kita juga harus tahu lawan. Jangan sampai kita ini terlengah dan kita tergoda dengan bujuk rayu setan. Akhirnya kita celaka. Nah itu ya santri, pertanyaan pertama ini dari teman kalian. Mudah-mudahan sesuai dengan keinginan. Ya nggak jelas ini ketahuinya apa. Ibunya mengarah ke sana saja.